A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kadang-kadang kita suka merasa takut, merasa ngeri di tempat tertentu, pada waktu tertentu, dalam kondisi atau situasi tertentu. Umumnya saat kita sendirian, di malam hari yang gelap, di tempat yang sepi, dan dalam suasana-suasana yang lembab, dingin, dan sejenisnya. Mengapa perasaan ini menyergap kita? Karena ini perasaan akan sangat mengganggu, sehingga kita tidak bisa menunaikan tugas-tugas kita ketika sendirian, untuk menulis, untuk membaca, misalnya untuk berkomunikasi, untuk membaca Al-Quran, untuk sholat sunnah dan sebagainya. Kita merasa tidak nyaman, merasa ada yang mengendalikan kita, ada yang ingin menyusup pada hati kita. Nah, mungkin ada beberapa hal yang bisa jadi itu adalah penyebabnya. Pertama, bahwa satu, mungkin saja jiwa kita ini lemah, sehingga bisa didominasi oleh yang paling lemah dari kita. Misalnya makhluk-makhluk astral, jin, itu lemah dari kita. Mereka mengakui kelemahan itu, bahkan setan sendiri mengakui. Namun kalau kita lebih lemah dari mereka, maka mereka menjadi berani. Banyak hal yang membuat jiwa kita lemah, misalnya perbuatan-perbuatan dosa kita, kemudian keyakinan kita, iman kita yang meredup. Iman itu kan yankusu wa yazid, iman itu berkurang dan bertambah. Yankusu bil maksiat wa yazid bit ta'at. Iman itu menurun dengan maksiat, dan iman itu bertambah dengan taat. Mungkin saja kita kurang taat, kurang disiplin dalam ibadah, dalam perkhidmatan, dan banyak maksiat. Nah, karena iman melemah, iman itu totalitas diri kita, maka jiwa juga melemah. Tidak ada cahaya di dalam jiwa itu, sehingga menjadi gelap, menjadi rentan, menjadi kotor, menjadi bau, menjadi membusuk, melemah, goyah, roboh. Akhirnya kita mudah terpengaruh mudah didominasi, dihegemoni oleh kekuatan-kekuatan yang lebih lemah dari kita. Bahkan bukan hanya oleh kekuatan eksternal, oleh sugesti pikiran saja kita bisa menjadi lemah. Sugesti pikiran misalnya dengan selalu mendengarkan berita-berita buruk, dengan selalu menyimak perkataan-perkataan buruk, kata-kata yang melemahkan. Kalau kita tidak memiliki kekuatan akal, kita akan terpengaruh. Pikiran terpengaruh, mindset terpengaruh, maka jiwa juga akan melemah. Teman saya pernah bercerita tentang di pesawat itu ada sebuah ruangan, semacam simulasi untuk para pilot. Para pilot itu masuk, tinggal di ruangan itu beberapa saat. Ruangan itu vakum udara, hampa udara. Nah, katanya pilot itu ketika sendirian dan dia tidak merasakan apa-apa selain dirinya, dia merasa ketakutan dengan dirinya. Jadi dia terancam dengan dirinya, dia takut oleh dirinya. Mengapa menurut saya? Karena kita belum mengenal diri kita. Bisa jadi pilot itu belum mengenal dirinya. Misalnya kalau Anda lagi duduk di taman, kemudian tiba-tiba ada orang yang duduk di dekat Anda dan Anda tidak mengenal orang itu, biasanya kita merasa terancam. Tapi kalau kita sudah mengenalnya,
kita merasa tidak terancam. Jadi sumber keresahan, kegelisahan, ketakutan itu adalah kita tidak mengenal diri kita sendiri. Dalam kesempatan lain saya bicara tentang Ago Kodi, mursidnya Allamah Tabatabai, yang menyatakan salah satu cara untuk menyembuhkan pikiran-pikiran jahat, pikiran-pikiran kotor adalah dengan mengenal diri sendiri, mengenal jiwa kita, mengenal aku kita. Mungkin karena tidak mengenal diri kita, kita menjadi bingung, menjadi mudah diintervensi, mudah dikuasai, mudah dipengaruhi. Ini kompleks, bisa jadi penyebabnya adalah lingkungan kita, keluarga kita, masyarakat kita. Saya pernah berada di negara Timur Tengah. Di negara itu tidak ada itu film, sinetron tentang hantu, tentang hal-hal yang menakutkan. Sehingga di sana itu kekuatan-kekuatan eksternal yang gaib itu tidak bisa mempengaruhi masyarakatnya. Di tempat-tempat yang sepi, yang lembab, yang menakutkan pun, misalnya di penjara, di kuburan, tidak ada perasaan itu, tidak ada rasa takut. Jadi kultur atau budaya lah salah satu penyebabnya. Sejak kecil misalnya saya pernah nonton film hantu yang mungkin bagi anak muda sekarang bukan hal yang menakutkan. Tapi karena saat itu saya masih kecil, itu pengaruh itu sampai sekarang masih terasa. Dan Anda tahu anak-anak kita, keluarga kita setiap hari terpapar oleh tontonan yang tidak mengedukasi, bahkan mempengaruhi pikiran, mempengaruhi mind, mempengaruhi emosi, mengaduk-aduk emosi dengan ketakutan, histeris, dengan obrolan-obrolan yang tidak bermutu. Nah itu. Kemudian bisa jadi ada virus-virus dalam diri kita dan jiwa kita yang kita pelihara, yang kita tidak bersihkan dengan taubat, dengan istighfar, dengan zikir, dengan membaca Al-Quran, dengan amalan-amalan puasa, sehingga virus-virus itu menggerogoti hati kita, melemahkan kita. Karena kalbu itu kan arasnya ilahi, singgasana ilahi. Kalau kita tidak menempatkan Tuhan dalam hati kita, maka hati kita bisa jadi ditempati oleh entitas-entitas buruk yang akan menguasai kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.